Malaikat Rafael. Tobit 12. Setelah perayaan nikah itu selesai maka Tobit memanggil putranya Tobia. Berkatalah ia kepadanya, "Nak, ingatlah memberikan upahnya kepada orang yang telah menyertai engkau. Dan ingatlah menambah upahnya juga." Sahut Tobia, "Berapa banyaknya upah yang harus kuberi, Pak? Aku tidak menderita rugi sedikit pun, kalau kuberikan kepadanya separuh dari harta benda yang telah kubawa. Dengan sehat walafiat aku telah diantar kembali olehnya, istriku telah disembuhkan olehnya, dia pun telah membawa uang itu bersama dengan aku dan bapa telah disembuhkannya pula. Berapa banyaknya upah yang mesti kuberikan karena itu?" Berkatalah Tobit kepadanya, "Memang nak, sudah seadilnya dia diambilkan separuh dari segala sesuatunya yang telah dibawanya waktu datang." Maka dia dipanggil dan Tobit berkata kepadanya, "Ambillah sebagai upahmu separuh dari segala sesuatunya yang kau bawa waktu datang, lalu engkau boleh pergi dengan selamat." Tetapi Rafael memanggil kedua orang itu sendiri-sendiri lalu berkata kepada mereka, "Pujilah Tuhan dan muliakanlah Dia di depan mata semua orang yang hidup karena segala anugerah yang telah diberikannya kepada kamu. Pujilah namanya dan bernyanyi-nyanyilah kepadanya. Wartakanlah kepada segala manusia perbuatan-perbuatan Tuhan sebagaimana layaknya. Jangan berayal memuliakan Dia. Memang baiklah rahasia raja disembunyikan, tetapi pantaslah perbuatan Tuhan disingkapkan dan dimuliakan. Lakukanlah yang baik, niscaya malapetaka tidak akan menimpa kamu. Lebih baiklah doa benar dan sedekah jujur daripada kekayaan yang lalim. Memang sedekah melepaskan dari maut dan menghapus setiap dosa. Orang yang melakukan sedekah akan menjadi puas dengan umurnya. Sebaliknya, orang yang berbuat dosa dan lalim menjadi seteru hidupnya sendiri. Segenap kebenaran hendak kuwartakan kepada kamu dan tidak kusembunyikan apa-apa terhadap kamu. Sudah kutandaskan kepadamu, baiklah rahasia raja disembunyikan, tetapi pantaslah perbuatan Tuhan disingkapkan. Makanya, ketika engkau dan Sarak berdoa maka ingatan akan doamu itu kusampaikan ke hadapan kemuliaan Gusti. Dan demikian pun waktu engkau memakamkan orang-orang wafat. Ketika engkau tidak ayal-ayal dan bangkit, serta meninggalkan makananmu untuk pergi mengapani jasad itu, maka aku diutus untuk mencobai engkau. Lagi pula aku diutus oleh Tuhan untuk menyembuhkan baik engkau sendiri maupun Sarah, menantumu. Aku ini Rafael, satu dari ketujuh malaikat yang melayani di hadapan Gusti yang mulia." Maka terperanjatlah kedua orang itu lalu sujud menyembah dan ketakutan. Tetapi berkatalah malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, damai sejahtera dengan kamu. Pujilah Tuhan selama-lamanya. Waktu aku ada dengan kamu, maka bukan karena kerelaanku sendirilah terjadi demikian, melainkan karena kehendak Tuhan. Maka pujilah Dia seumur hidup, bernyanyi-nyanyilah kepadanya. Telah kamu perhatikan bahwa aku tidak makan apa-apa. Hanya suatu penglihatan yang kamu lihat. Oleh sebab itu, pujilah Gusti di atas bumi dan muliakanlah Tuhan. Camkanlah. Aku naik kepada Dia yang telah mengutus aku. Tuliskanlah semuanya yang telah terjadi pada kamu." Maka dia pun naik juga. Ketika bangkit mereka tidak dapat melihatnya lagi. Kemudian mereka memuji Tuhan dan bernyanyi-nyanyi kepadanya, serta memuliakannya, karena segala perbuatannya yang besar itu. Sebab malaikat Tuhan telah menampakkan diri kepada mereka.